Sejarah seringkali mengikat bangsa-bangsa melalui pengalaman bersama, kadang-kadang melalui kemenangan, tetapi seringkali melalui trauma. Indonesia, Tiongkok, dan Korea berbagi satu ikatan yang mendalam dan menyakitkan, pengalaman berada di bawah pendudukan Jepang. Bagi banyak orang, ini mungkin tampak seperti masa lalu yang jauh, sebuah bab yang terbatas pada buku teks. Namun, gema dari era ini tidak dapat disangkal telah membentuk takdir ketiga negara ini dengan cara yang sangat berbeda. Meskipun pendudukan adalah titik awal penderitaan yang sama, itu menjadi katalisator untuk perjalanan yang berbeda. Mengapa satu jalan mengarah pada kebangkitan pesat raksasa ekonomi, sementara yang lain menempuh jalan yang lebih berliku dan menantang? Pertanyaan ini bukan tentang mencari kesalahan. Ini tentang memahami kekuatan kompleks yang membentuk masa depan suatu bangsa. Ketika debu Perang Dunia Kedua akhirnya mereda, lanskap Asia Timur dan Tenggara adalah kehancuran total. Indonesia, Tiongkok, dan Korea semuanya, pada dasarnya, memulai dari nol. Ekonomi mereka hancur, infrastruktur mereka hancur lebur, dan masyarakat mereka sangat terpecah belah. Di Tiongkok, perang 8 tahun yang brutal dengan Jepang segera diikuti oleh perang saudara yang sengit antara nasionalis dan komunis. Kemenangan komunis pada tahun 1949 mendirikan rezim baru, tetapi negara yang diwarisinya miskin dan kelelahan menghadapi tugas monumental untuk memberi makan dan menyatukan ratusan juta orang. Nasib Korea mungkin lebih tragis. Bebas dari kekuasaan Jepang, semenanjung itu hampir segera terbelah dua oleh politik perang dingin, terbagi di sepanjang paralel 38 menjadi Korea Utara yang didukung Soviet dan Korea Selatan yang didukung AS. Perang Korea dari tahun 1950 hingga 1953 mengubah semenanjung itu menjadi gurun. Kota-kota seperti Seoul hancur, jutaan nyawa hilang dan keluarga terpecah belah selamanya. Indonesia juga menghadapi perjuangan monumental. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 bukanlah akhir dari perjuangannya. Belanda yang berusaha merebut kembali koloninya yang berharga, kembali dengan kekuatan militer memicu perang kemerdekaan 4 tahun yang brutal. Ketika kedaulatan akhirnya diakui pada tahun 1949, Indonesia adalah negara dengan pemerintahan yang rapuh, inflasi yang merajalela, dan kepulauan yang luas dan beragam yang sulit untuk disatukan dan diperintah. Korea Selatan khususnya menjadi contoh buku teks keajaiban ekonomi. Awalnya, pemulihannya lambat dan sangat bergantung pada bantuan Amerika. Namun, di bawah kepemimpinan otoriter Park Chung-hee pada tahun 1960-an dan 70-an, negara itu mengalami perubahan dramatis. Ia secara strategis memelihara dan melindungi industri-industri utama yang mengarah pada kebangkitan konglomerat besar milik keluarga yang dikenal sebagai chaebol, perusahaan seperti Samsung, Hyundai, dan LG yang pada akhirnya akan menjadi kekuatan global. Pilar penting keberhasilan Korea Selatan adalah fokus obsesifnya pada pendidikan. Pemerintah dan masyarakat berbagi keyakinan mendalam bahwa modal manusia adalah satu-satunya sumber daya signifikan bangsa. Kombinasi intervensi pemerintah yang strategis, fokus pada ekspor, dan investasi besar-besaran pada rakyatnya, menciptakan mesin pertumbuhan yang kuat yang mengubah Korea Selatan dari reruntuhan yang dilanda perang menjadi raksasa industri berteknologi tinggi. Perjalanan Tiongkok berbeda, namun sama dramatisnya. Setelah puluhan tahun isolasi dan gejolak internal di bawah Mao Zedong, termasuk lompatan jauh ke depan dan revolusi kebudayaan yang membawa bencana, negara itu mulai mengubah arah pada akhir tahun 1970-an. Di bawah kepemimpinan pragmatis Deng Xiaoping, Tiongkok memulai reformasi ekonomi bersejarah. Deng terkenal menyatakan menjadi kaya itu mulia dan membuka negara itu untuk investasi asing dan perdagangan global. Sementara Tiongkok dan Korea sedang meletakkan dasar bagi keajaiban ekonomi mereka, Indonesia sedang berjuang dalam jenis pertempuran yang berbeda. Tahun-tahun awal setelah kemerdekaan dihabiskan untuk tantangan dasar, namun sangat besar konsolidasi nasional. Tidak seperti Korea dan Tiongkok yang berfokus pada pembangunan modal manusia dan keunggulan manufaktur, ekonomi Indonesia sebagian besar bersifat ekstraktif. Korupsi juga menjadi sangat mengakar dalam sistem yang terpusat dan otoriter.
Ukuran negara yang sangat besar dan geografi yang kompleks juga membuat pengembangan infrastruktur menjadi proposisi yang jauh lebih mahal dan menantang daripada di Korea Selatan yang lebih padat dan homogen. Lanskap budaya Indonesia yang beragam, meskipun merupakan sumber kekayaan dan ketahanan, tidak serta-merta menumbuhkan jenis mobilisasi masyarakat yang disiplin dan top-down yang terlihat di negara-negara tetangga di Asia Timur. Kabar baiknya adalah bahwa kisah Indonesia masih jauh dari selesai. Hari ini, pada tanggal 10 Agustus 2025, bangsa ini berada di persimpangan jalan yang menarik. Ia telah berhasil melewati transisi yang bergejolak menuju demokrasi yang dinamis, sebuah prestasi yang seharusnya tidak diremehkan. Ia memiliki populasi yang besar dan muda, bonus demografi yang hanya bisa diimpikan oleh negara-negara dengan populasi yang menua. Munculnya ekonomi digital melepaskan gelombang inovasi dan kewirausahaan baru. Masa depan Indonesia berada di tangan generasi mudanya. Generasi Anda lah yang dapat menuntut dan membantu membangun pemerintahan yang lebih bersih dan efisien. Generasi Anda lah yang dapat merangkul budaya belajar seumur hidup dan inovasi, tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi menciptakan peluang. Jadi, mari kita menatap masa depan dengan optimisme, tetapi optimisme yang didasarkan pada tindakan. Perjalanan suatu bangsa adalah maraton, bukan sprint. Dengan belajar dari masa lalu, dengan memahami keberhasilan orang lain, dan dengan percaya pada potensi besar kita sendiri, kita dapat menulis babak selanjutnya dari kisah Indonesia. Mari kita mulai bekerja.